Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025, terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18, dan epistel dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema menjadi ciptaan baru. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Gabe Tinopa Nai Baru. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18 adalah peringatan dan salam. Inilah perikop terakhir dari kitab Galatia. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025, dihubungkan dengan topik menjadi ciptaan baru, Gabe Tinopa Nai Baru. Saudara, surat Galatia ini berisi pengajaran Paulus yang bertujuan untuk menjawab segala bentuk persoalan-persoalan teologis yang sangat mengganggu terhadap pertumbuhan iman, kerohanian, kepercayaan jemaat Galatia saat itu. Di jemaat Galatia ini, Bapak Ibu, muncul pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang menjadi provokator, mengacau balaukan jemaat, terutama berasal dari latar belakang agama Yahudi. Mereka dengan kuat mengajarkan bahwa keselamatan hanya diterima oleh keturunan Abraham, dan meskipun sudah Kristen, mereka mengajarkan tetap harus menjalankan adat-adat Yahudi, hukum-hukum Yahudi, seperti menjalankan sunat, mengharamkan makanan-makanan tertentu, dan tradisi-tradisi Yahudi lainnya. Persoalan inilah yang mau diluruskan oleh Paulus
Paulus pada kitab Galatia, terutama misalnya pada pasal 3. Sebelum Yesus Kristus datang, kita semua berada di bawah tuntunan hukum Taurat. Tetapi setelah Yesus datang, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan si penuntun atau hukum Taurat itu, kata Paulus. Setelah kita mengenakan Kristus, kita telah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dan telah menjadi keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji Allah satu di dalam Kristus. Itulah kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian pada pasal 6 khotbah kita ini, Paulus melanjutkan pembinaan moral, mental, dan spiritualnya bagi jemaat Galatia. Inilah bagian terakhir dari pengajaran Paulus di jemaat Galatia. Pada ayat 1, sebelum khotbah kita, Paulus mengatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu pun jangan kena pencobaan, kata Paulus di sana. Setiap manusia memiliki kelemahan dan bisa saja kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka mereka itu harus dituntun ke jalan yang benar. Tetapi kita juga harus menjaga diri kita, si penuntun ini, supaya jangan pula jatuh pada pencobaan. Jadi kita harus selalu menjaga dan mampu menguasai diri kita, sehingga kita tidak terjebak dalam berbagai-bagai pencobaan. Pada ayat 2 juga sebelum khotbah kita, Paulus menghimbau jemaat agar bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, kata Paulus kepada jemaat Galatia ini. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan toh, sehingga kita butuh saling tolong menolong, topang menopang. Dengan pola hidup rela tolong menolong itu, kita sudah memenuhi hukum Kristus Yesus. Kita sudah mengimplementasi hukum Kristus itu dalam diri kita, dan semakin nyata bagi banyak orang. Nah, saudara, pada nats khotbah kita pasal 6 ayat 11 sampai 18 ini, Paulus menekankan perlunya meninggalkan pola hidup lama dan berubahlah menjadi ciptaan baru. Realitas yang terjadi di jemaat Galatia saat itu adalah bahwa rupa-rupanya banyak dari antara orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu masih hidup, masih bersandar pada hukum Taurat dan menjalankan praktek sunat. Banyak di antara mereka yang masih beranggapan bahwa menjadi Kristen tidak cukup hanya percaya saja kepada Kristus, tetapi harus juga melaksanakan hukum Taurat, sunat, sebagaimana dilakukan oleh agama Yahudi yang sudah mereka tinggalkan itu. Nah, itulah pengajaran para pengajar-pengajar sesat itu kepada orang Kristen. Nah, untuk itulah Paulus harus meluruskan pandangan seperti itu dengan memberi penjelasan pada bagian akhir suratnya kepada jemaat Galatia, yakni khotbah kita ini. Menurut Paulus dalam nats khotbah kita, alasan mereka yang masih menekankan hukum Taurat dan sunat itu hanya karena mereka takut dianiaya, sebagaimana ayat 12. Bahkan ada yang melakukan semua itu supaya mereka dianggap lebih saleh daripada yang lain. Padahal semua itu sia-sia menurut Paulus. Dalam perikop khotbah kita ini, Paulus menegaskan bahwa pada dasarnya sunat dan hukum Taurat itu bukanlah lagi dasar keselamatan kita. Yang menyelamatkan kita hanya satu, yakni kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Nah, lewat baptisan yang kita sudah alami dan terima, kita sudah ikut mati dalam kematian Kristus. Kita juga ikut bangkit bersama kebangkitan Kristus. Dan pengajaran ini sudah disampaikan Paulus juga kepada jemaat Roma pada Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Dan lewat baptisan yang membawa kita kepada ikut mati dan ikut bangkit bersama Kristus itu, maka kita sudah menjadi apa? Sudah menjadi ciptaan baru.
baru, sebagaimana ayat 15 khotbah ini. Jadi, menurut penilaian Paulus, jemaat Galatia ini hanya tampak di luar saja, kelihatan rohani, kelihatan sudah beragama Kristen, alim, padahal cara hidupnya jauh dari Tuhan, tidak memiliki kerohanian yang sejati yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus Kristus. Pada ayat 16, Paulus memohon Allah memberikan damai sejahtera dan rahmat Allah itu bagi orang-orang yang memberi dirinya mau dipimpin oleh tanda kutip patokan ini. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan ucapan dipimpin patokan ini? Yaitu salib Kristus lah patokannya, dan amanat kasih karunia lah yang menjadi pusat kehidupan kita. Itulah patokan. Mereka ini inilah yang sudah memegang Kristus sepenuhnya sebagai dasar imannya. Mereka ini tidak disertai dengan dasar yang lain, seperti dasar sunat lagi, dasar hukum Taurat lagi. Enggak, itu lagi dasar. Dan pada diri mereka sudah ada tanda-tanda milik Kristus, sebagaimana ayat 17. Nah, saudara, itulah yang diserukan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025, yakni menjadi ciptaan baru, gabetinok panai baru. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di pada minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025, dihubungkan dengan topik menjadi ciptaan baru, gabetinok panai baru. Nah, bagaimana hidup orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu? Mari kita lihat beberapa berdasarkan nats khotbah kita saat ini. Pengajaran pertama, orang yang sudah ciptaan baru tidak boleh mendua. Saudara, orang-orang Kristen di Galatia ini banyak yang berperilaku tanda kutip mendua, yakni di satu pihak sudah menjadi Kristen, tetapi di pihak lain mereka masih memegang, mengikuti, dan melaksanakan, bahkan mendasarkan hidup mereka kepada ajaran-ajaran keyahudian lama yang mereka pegang sebelum menjadi Kristen. Dengan mempraktikkan kebiasaan lama ini, yakni sunat dan hukum-hukum Taurat, keyahudian, serta ajaran-ajaran lain, mereka berharap dapat lolos dari kemarahan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka takut dianiaya karena salib Kristus. Nah, saudara, inilah kehidupan yang mendua itu. Apa Kristen yang mendua? Di satu pihak sudah beralih kepada kekristenan, sudah percaya kepada Yesus, tetapi di pihak lain masih juga mengikuti ajaran-ajaran lama, ajaran-ajaran Yahudian yang lain. Dan sikap seperti inilah yang sangat-sangat ditegur oleh Paulus dalam khotbah kita ini. Nah, bagi Paulus, agama dan kepercayaan kita sudah tidak lagi didasarkan pada hukum-hukum Taurat dan sunat dan pengajaran-pengajaran Yahudi lainnya. Nah, itulah ajaran kita. Agama dan kepercayaan kita ini tidak boleh mendua, tidak boleh ditipu, harus jelas, harus konsisten, pegang Kristus, bukan yang lain. Sekali Kristus, selamanya Kristus, meski harus menghadapi berbagai-bagai tantangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi suatu peringatan juga bagi kita saat ini. Jangan-jangan banyak orang Kristen sekarang yang hidup, yang tinggal, yang berdomisili, yang bekerja di berbagai-bagai tempat, yang mayoritas non-Kristen masih memiliki sikap seperti jemaat di Galatia ini. Hidup kekristenan mereka ternyata mendua nama dan status saja Kristen, tetapi tidak menunjukkan sikap, tidak menunjukkan cara hidupnya sebagai Kristen, perangainya serta penampilan rohaninya sebagai Kristen yang benar. Ini kekristenan mendua. Mereka takut dilihat orang yang tidak sekeyakinan dengan mereka sebagai penganut agama Kristen. Mereka bersembunyi-sembunyi di balik kekristenan mereka. Penampilan mereka
mendua namanya saja Kristen, tetapi tidak pernah menunjukkan kerohaniannya sebagai Kristen. Justru sebaliknya, kehidupan mereka sangat mengecewakan. Inilah sikap munafik, inilah pengecut rohani saat ini. Bahkan justru banyak di antara mereka yang pura-pura rohani, pura-pura alim, dan malah meniru-niru orang yang beragama lain dalam ucapan, dalam kata-kata, dalam sikap sehari-hari, supaya dia tidak nampak Kristen. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang sudah ciptaan baru tidak hanya nampak dari hidup luarnya saja, bahkan lebih pas kalau kita katakan tidak boleh mendua. Nah, inilah orang yang sudah ciptaan baru, tidak boleh mendua, justru harus menunjukkan agamanya, imannya, kerohaniannya sebagai murid Yesus secara nyata. Patar orang Kristen meski harus menghadapi risiko yang mungkin datang dari lingkungan setempatnya di mana dia berada. Dalam segala situasi dan kondisi, Bapak Ibu, mari kita menunjukkan diri menjadi ciptaan baru. Gabe tinupane baru mahita, sebagaimana topik minggu ketiga sesudah Trinitas 6 Juli 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, tunjukkan hidupmu sebagai ciptaan baru dalam iman yang bertumbuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa diri kita sudah menjadi ciptaan baru itu? Ini sangat penting kita gumuli dan kita imani. Menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu, bukanlah hanya sekedar menunjukkan adanya perubahan penampilan secara lahiriah semata-mata saja. Menunjukkan sikap hidup baru tidak hanya sekedar menunjukkan penampilan hidup dengan menggunakan atribut-atribut kekristenan saja, seperti memakai kalung salib atau simbol kekristenan lainnya. Bukan juga hanya sekedar menunjukkan adanya perubahan gaya hidup saja, yang sebelumnya tidak pernah ke gereja, tidak pernah berminggu atau datang ke pertangyangan, tetapi sekarang sudah rajin ke gereja, rajin mengikuti pertangyangan. Oh, itu semuanya bagus sekali kalau sudah mulai rajin, tetapi harus karena ada perubahan, karena dia ciptaan barulah, maka dia rajin berminggu, rajin ke gereja. Bukan juga dulu tidak mau tahu, merasa sinis dan tidak peduli kepada kegiatan-kegiatan gereja, tetapi sekarang justru sudah aktif dalam kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas gereja, sudah rajin menyumbang kebutuhan-kebutuhan gereja. Oh, bagus juga, tetapi jangan hanya bagian luar. Justru semua itu harus muncul, harus keluar, harus lahir dari karena dia sudah ciptaan baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu saja semua itu sekali lagi baik toh, tetapi ingat, bukan itu esensi dan hakikat hidup yang sudah menjadi ciptaan baru itu. Bukan, Bapak, Ibu. Tetapi kehidupan sebagai orang yang sudah ciptaan baru itu harus terlihat ketika kita sudah mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan dan perkembangan iman. Jadi semua yang tadi yang kita tunjukkan itu harus lahir dari pertumbuhan kerohanian iman kita. Orang yang sudah ciptaan baru itu, Bapak, Ibu, harus mengalami perubahan hidup dari kesenangan berdosa menjadi kebencian terhadap dosa. Secara sadar atau penuh perjuangan, dia harus berani meninggalkan sikap keberdosaan yang selama ini tinggal di dalam dirinya, lengket di dalam sifat-sifatnya. Dia sudah harus mampu melawan, menentang, membuang dan membersihkan diri dari dalam kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan suara hati nuraninya, yang bertentangan dengan suara Roh Kudus. Dia harus berani mengeluarkan itu dari dalam dirinya. Dia sudah mampu mengembangkan dalam dirinya kerinduan untuk berdoa, kerinduan mengenal dan mempelajari firman Tuhan, dan serta berusaha semaksimal mungkin menjadi saksi Kristus lewat hidupnya, lewat uang yang ada padanya, lewat kekayaan, lewat jabatan yang ada padanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah renungan dan pertanyaan juga bagi kita sekarang. Nah, di mana status hidup rohani kita? Di mana kedudukan kita selama ini atau sekarang ini? Di mana kita, Bapak, Ibu? Apa masih berkeliaran dalam kemunafikan hidup rohani, atau sudah sungguh-sungguh tiba pada status ciptaan baru itu? Sudahkah Anda memiliki tanda-tanda hidup baru
itu dalam dirimu. Nah, ini renungkanlah, jawab sendirilah itu Bapak Ibu. Semoga demikian. Semoga seruan topik minggu ketiga sesudah Trinitas menjadi ciptaan baru. Gabetino pane baru telah terwujud dalam diri kita semua. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, hayatilah Kristus dalam dirimu, dalam diri kita. Pada ayat 17 Paulus mengakui, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Dalam terjemahan Hatta Batak Toba ditulis, ai hupa buah doa kata dani bugang ni Yesus di dagiku. Saudara, apa maksud dan apa makna ungkapan Paulus pada ayat 17 ini? Bahwa pada tubuhnya sudah ada tanda-tanda milik Yesus. Tadani bugang ni Yesus di dagiku, kata Paulus. Apa maknanya itu? Saudara, ungkapan ini mengandung makna yang begitu dalam sekali Bapak Ibu. Dalam sekali. Di mana kedalaman ungkapan Paulus ini? Dalam ungkapan ini Paulus hendak mau mengatakan bahwa dia sendiri sangat-sangat menghayati, menghidupi penderitaan Yesus itu dalam dirinya. Bahkan sudah menjadi stempel, cap, meterai itu Bapak Ibu, penderitaan Yesus itu dalam diri Paulus sendiri, yang tidak lagi bisa dipisahkan dengan dirinya, dengan pengalamannya dalam kehidupannya. Kalau Yesus sudah menderita dan bahkan mati di kayu salib, maka Paulus sendiri pun sudah siap, sudah rela, sudah pasrah, sudah mau menerima segala apapun resiko dari imannya, yang juga pasti membuat dia menderita karena imannya. Itu sebabnya dia juga menghimbau jemaat Galatia, kiranya janganlah mereka menyusahkan, manusai orang lain. Kalau dalam hal ini, janganlah kiranya jemaat Galatia itu menyusahkan, manusai Paulus sendiri. Paulus sudah banyak menderita karena imannya. Janganlah kiranya lagi kesusahan itu ditambah-tambahi lagi bagi Paulus. Kasihanilah Paulus itu. Nah, kepada kita, kasihanilah orang lain. Jangan tambah-tambah penderitaan orang lain. Kalau kita sudah tahu orang lain itu sudah banyak menderita, ya biarlah kiranya kita membantu mereka. Jangan tambahin kesusahan-kesusahan mereka. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, apa artinya ungkapan Paulus ini bagi kita? Apakah kita ikut mengakui bahwa tubuhku, tubuh kita, tubuhmu sudah ada tanda-tanda milik Yesus? Dalam terjemahan Hatta Batak Toba tadi dituliskan, nunga tapa buah-buah nakata dani bugang ni Yesus di dagita, di dagingmu. Makanya Bapak Ibu, menjadi seorang Kristen yang baik, yang benar, yang pas, maka tidak cukup hanya identitas kita yang Kristen, hanya mengucapkan kata-kata pengakuan iman rasuli au prosea di debata ama di Yesus doa di perbadia setiap beribadah minggu, tetapi ternyata Kristus tidak hidup dalam dirinya. Tidak cukup identitas saja Bapak Ibu menjadi Kristen. Harusnya bagaimana? Kita harus meniru Paulus dalam nats ini, bahwa Kristus harus menjadi stempel, harus menjadi cap, meterai hidup kita itu Bapak Ibu. Harus menjadi jati diri hidup kita Yesus itu. Nah, apa artinya itu? Hidup Yesus harus kita hidupi. Terjemahan Hatta Batak Toba, dohonok kuma, ikut tapardagi kuma Yesus si taonon ni Yesus, bugang doh penderitaan ni Yesus si, ikut tapardagi kon, ikut tapar mudar hon mamudar ni Yesus nang durus di Golgatai, marhite si taonon na songgop tuhita, molo dia luas Tuhan ni masa, ikut tajaloi dinggan, di bagasan hasabamun. Artinya, mari kita hidupi Yesus itu dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam sikap sehari-hari kita. Sikap Yesus harus mencerminkan diri kita seutuhnya, baik di saat suka maupun di saat duka, di saat diberkati maupun belum terberkati. Sikap Yesus harus hidup di dalam diri kita. Nah, kalau topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025 menyerukan menjadi ciptaan baru, gabetino pane baru, maka di dalam diri kita harus terlihat ada perubahan, ada modifikasi secara rohani, ada pembaharuan yang baru, yang lama dibuang, yang baru dimasukkan lagi, meliputi sifat
sifat-sifat Yesus sendiri. Kita harus memiliki kepastian hidup bahwa Yesuslah yang menuntun kita dalam segala sikap, dalam menapaki segala masa depan, menapaki hidup yang harus kita tempuh dalam perjalanan hidup kita ini. Segala sesuatu dalam hidup kita, kita tempatkanlah itu kepada kehendak Yesus. Dan menjadi ciptaan baru Gabetino Panen baru ini tidak mudah, tidak datang sendiri, tidak otomatis. Itu Bapak Ibu, ini semua perjuangan iman. Sebab banyak yang menghambat kita menuju ciptaan baru ini. Banyak yang membuat kita tidak sampai ke sana. Tetapi kita pasti bisa Bapak Ibu. Sebab Yesus ada bersama-sama kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025 dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru. Gabetino Panen baru termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ketiga sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat mendorong kami, supaya kami berusaha semaksimal mungkin menjadi ciptaan baru hanya oleh kuasa dari Yesus, dari Roh Kuduslah Tuhan. Kami mampu mendapatkan citra baru dalam hidup kami, meninggalkan hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Kristus, dan menjadikan hidup baru dalam hidup kami yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan dan firman Tuhan sendiri. Terima kasih untuk penguatan ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Semuanya untuk puji hormat nama Tuhan. Amin.